Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Saya melanjutkan pengajaran dan pembelajaran kita mengenai atribut-atribut Allah yang dapat dikomunikasikan. Pada video ini, saya ingin menjelaskan dan membagi pengalaman saya mengenai atribut moral Allah, the moral of God. Ada 7 atribut untuk memberikan kepada kita pengertian dan penjelasan mengenai atribut moral Allah, yang tentunya berasal dari pengajaran Alkitab. Yang pertama, kebaikan Allah. Yang kedua, kasih Allah. Yang ketiga, anugerah Allah. Yang keempat, kemurahan Allah. Yang kelima, panjang sabar. Yang keenam, kekudusan. Dan yang ketujuh, kebenaran keadilan Allah. Saya akan memberikan penjelasan, pengertian, dan pengalaman rohani saya berkaitan dengan atribut moral Allah yang saya peroleh pengertiannya dari ajaran Alkitab. Ikuti penjelasan ini dan mari kita simak satu bagian demi satu bagian dari atribut moral Allah. Yang pertama, kebaikan Allah. Kebaikan Allah dapat dimengerti secara realitas sebagai kebaikan yang sempurna, yang hanya ada di dalam dirinya Allah. Tentunya kalau kita bandingkan dengan diri kita, kebaikan kita sudah dicemari dosa, kita lebih mementingkan diri sendiri, bahkan kebaikan yang kita lakukan itu semua karena anugerah Allah. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita mengenai kebaikan ini dalam Markus pasal 10 ayat 18. Allah bukan hanya baik di dalam dirinya sendiri, Ia juga baik terhadap seluruh ciptaannya. Kita tahu dan kita sudah baca di dalam kitab Kejadian tentang penciptaan alam semesta dan segala isinya, bahwa seluruh yang diciptakan Tuhan, Tuhan sendiri yang menyatakan baik adanya. Kebaikan yang ada di dalam seluruh ciptaan, baik materi, tumbuhan, hewan, manusia, malaikat, ruang, waktu, entah apapun dalam keadaan baik yang dikaruniakan oleh Allah. Karena Allah adalah sumber kebaikan dan mata air kebaikan. Seluruh kebaikan yang dapat kita nikmati, kita rasakan, kita alami sampai saat ini, sesungguhnya itu adalah dari dirinya Allah. Dalam pengertian lain, bahwa kebaikan tertinggi yang dicari-cari oleh para filsuf atau diingini mereka, tentu diingini oleh semua makhluk, adalah kebaikan yang dikaruniakan. Tentunya ukuran yang diberikan adalah ketaatan manusia kepada Allah. Kebaikan Allah dapat dipahami dalam beberapa aspek. Yang pertama, kebaikan Allah terhadap seluruh ciptaan. Melalui seluruh karyanya yang dinyatakannya, Allah menyatakan baik. Dan tentu kebaikannya ini adalah kebaikan yang rasional dan suprarasional. Alkitab mengajarkan kepada kita mengenai kebaikan Allah ini di dalam Mazmur 145 ayat 9, ayat 15, ayat 16. Kebaikan Allah juga berkaitan dengan Allah yang merawat, menjaga, memelihara, menopang seluruh karya ciptaannya sesuai dengan hakikatnya masing-masing. Kebaikan ini tidak terbatas kepada orang percaya saja, melainkan mencakup seluruh ciptaan. Ini dapat kita baca dari Mazmur 36 ayat 6, Mazmur 104 ayat 21, dan Matius 5 ayat 45. Bagian kedua yang ingin kita dalami pengertiannya, yaitu kasih Allah. Tentunya atribut ini sudah berulang kali kita tahu, kita dengar, bahkan dipresentasikan oleh banyak orang. Sesungguhnya, kasih Allah ini merupakan refleksi dari kebaikannya yang diwujudkan Allah kepada seluruh karya ciptaannya secara rasional, terutama berkaitan dengan umatnya, atau juga diberikan kepada yang bukan umatnya. Tentunya di dalam kasih Allah ini, Ia mengomunikasikan keberadaan dirinya dan menunjukkan secara rasional kasih-Nya kepada umat manusia. Terlebih khusus ketika kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, Matius 5 ayat 44 sampai 45, yang mana secara khusus menyatakan kasih Allah kepada umatnya. Karena memang kita adalah anak-anaknya,
yang dilahirbarukan oleh Roh Kudus di dalam Kristus. Atribut yang ketiga dari moral Allah ialah anugerah Allah. Tentunya kita sudah memahami bagian penting ini karena ini berkaitan dengan hidup kita di sini dan nanti, keselamatan kita, penebusan yang Tuhan berikan kepada kita. Anugerah Allah dapat dipahami sebagai atribut Allah yang melaluinya Allah menyatakan kebaikan kasih-Nya berdasarkan pada dirinya sendiri, bukan berdasarkan pada jasa yang ada pada kita atau yang diberikan syarat. Kita tahu bahwa kita kehilangan kebaikan atau kekurangan kasih karena kita berdosa. Tetapi di dalam anugerah Allah, baik secara khusus dan secara umum, kita yang harusnya dihukum karena dosa kejahatan kita masih diberikan anugerahnya, menikmati segala berkat-berkat jasmani, terlebih khusus berkat rohani. Karena kita memang orang berdosa, namun kita mendapatkan hidup baru berdasarkan pada anugerahnya, yang dinyatakannya di dalam dan melalui Kristus, berdasarkan pada ketetapannya. Dapat kita baca dari Efesus pasal 1 ayat 6 dan 7, Efesus pasal 2 ayat 7 sampai 9. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah karena Allah menebus kita umatnya, orang-orang pilihannya berdasarkan anugerahnya. Bukan berdasarkan jasa baik atau amal baik kita, atau ketekunan ritualitas keagamaan kita. Alkitab mengajarkan anugerah Allah memberikan kepada kita kabar keselamatan bagi kita orang berdosa dapat kita alami sendiri, seperti yang saya alami dan Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan video ini. Orang-orang percaya yang menerima karunia-karunia rohani, yang memampukan setiap kita untuk melayani Tuhan secara maksimal, yang memberikan kita kepastian secara legal kita dibenarkan, dan kita menerima warisan keselamatan. Itu sepenuhnya adalah anugerah Allah. Dan anugerah Allah inilah bagian dari atribut moral Allah. Yang dapat kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 27, Roma 3 ayat 24, Efesus 2 ayat 8, dan Titus 2 ayat 11. Seperti kita ketahui di dalam Alkitab bahwa anugerah Allah tidak memandang keberadaan kita yang bersalah di hadapannya, yang tentunya membutuhkan pengampunan, karena memang kita tidak layak, kita tidak diperkenannya, kita tidak memenuhi syarat. Tetapi justru karena kita memang tidak bisa diselamatkan dengan jasa, dengan keberadaan kita, dan segala upaya kita, di saat itulah kita menyadari betapa bernilai dan berharganya anugerah Allah yang memandang kita sebagai ciptaan berdosa yang menerima pengampunan, belas kasihan, dan keselamatan. Nah, pada momen-momen itulah kita bersyukur oleh karena Roh Kudus yang memberikan kepada kita untuk menikmati dan mengalami anugerahnya untuk menunjukkan bahwa memang ada keadilannya dan ada kesuciannya di dalam dirinya. Dan tentunya ini menunjukkan kebaikan Allah di dalam dan melalui anugerahnya yang nyata. Dan kita sebagai ciptaan yang berdosa, yang membutuhkan pengampunan, ternyata benar kita yang tidak pantas tapi diterimanya, dan kita yang tidak layak kelayakannya diperkenannya. Sehingga kita sendiri pada sisi diri kita tidak mungkin dapat berkuasa menolak kebaikan Allah. Karena memang pada dirinya Allah selalu memberikan kebaikannya, dan kita sendiri membutuhkannya. Itu sebabnya antara kenyataan Tuhan memberi dan kita membutuhkan, di sanalah anugerah Allah nyata untuk kita umat pilihannya. Bagian yang keempat adalah kemurahan Allah. Tentunya ini memberikan kepada kita suatu pengertian yang mendasar dan mendalam berkaitan dengan kemurahan Allah. Di dalamnya ada belas kasihan, dan kita bersyukur karena dengan belas kasihan anugerah Allah ini dinyatakan kepada kita. Kalau di dalam anugerah Allah, kita tahu bahwa kita disebut atau dipandang sebagai orang berdosa yang membutuhkan pengampunan. Dan kalau kita lihat dari sisi kemurahan Allah, kita dipandang sebagai orang berdosa yang sedang menanggung akibat dosa. Kemurahan Allah ini memberikan kepada kita indikasi bahwa kita sedang menanggung akibat dosa yang mengenaskan, yang berada dalam penghukuman murka Allah, dan yang membutuhkan pertolongan. Namun kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi kemurahan Allah memberikan kepada kita kenyataan bahwa Allah menerima kita dan semua akibat dosa kita ditanggungnya dari semua persoalan hidup kita, keberdosaan kita oleh Kristus di atas kayu salib. Dengan kematiannya, kebangkitannya. Dan tentunya ini sangat memberikan kepada kita suatu hidup yang penuh kepastian dan pengharapan. Sekalipun kita memang melihat dan menyaksikan anugerah Allah di dalam kemurahannya ini, kesengsaraan dan penderitaan yang dapat kita hadapi, namun tentunya itu semua
karena kemurahan Tuhan Allah. Kita dapat membaca dari Ulangan 5 ayat 10, Mazmur 57 ayat 10, Mazmur 86 ayat 5, 1 Tawarik pasal 16 ayat 34, dan Ezra 3 ayat 11. Kita bersyukur untuk kemurahan dan belas kasihan Allah. Demikian juga yang saya alami. Kalau bukan Tuhan yang bermurah hati, kalau bukan Tuhan yang berbelas kasihan, maka sampai saat ini saya menanggung akibat dosa kesalahan saya dan berada dalam murkanya. Tetapi karena kemurahan hati Allah, belas kasihannya, saya menikmati yang namanya pengampunan, belas kasihan, dan diperkenan oleh Tuhan. Yang kelima adalah panjang sabar. Kebaikan Allah ini ditunjukkan kepada kita secara terus-menerus berkelanjutan dalam kondisi kita yang jatuh bangun. Sekalipun kita sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus, kita meyakini bahwa keselamatan hanya di dalam Kristus, tetapi kadangkala kita jatuh bangun. Oleh karena pergumulan kita, kesulitan-kesulitan hidup kita, banyaknya ancaman, tantangan, dan kita bisa jatuh bangun. Dalam kondisi seperti itulah Allah menyatakan panjang sabar, memberikan kepada kita kesempatan demi kesempatan untuk mengalami pertobatan secara terus-menerus. Pertobatan yang kita lakukan oleh karena Tuhan baik kepada kita, dan oleh karena itulah kita diberi kesempatan bertobat, bukan karena kehebatan kemampuan kita. Dan kita percaya bahwa di dalam ayat-ayat Alkitab mengenai bagaimana Tuhan panjang sabar dituliskan, dibaca oleh kita dalam Keluaran 34 ayat 6, Mazmur 86 ayat 15, Roma 2 ayat 41, 1 Petrus 3 ayat 20, dan ayat-ayat yang lain. Kita patut bersyukur kepada Allah. Oleh karena panjang sabarnya, kita tidak segera dihukum atau segera mendapatkan penghajaran. Ada momen-momen di mana kita oleh Roh Kudus diingatkan, disadarkan, bertobat, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Nah, kalau kita masih ada kesempatan itu berarti Tuhan memang nyata panjang sabar. Kita bersyukur memuji Tuhan. Yang keenam dari atribut moral Allah ialah kekudusan Allah. Tentunya bicara tentang kekudusan seringkali hanya dipahami secara etis yang berkaitan dengan dosa, yang berkaitan dengan sesuatu yang melampaui kita atau transenden. Sesungguhnya kekudusan yang berkaitan dengan keberadaan Allah dan hakikatnya itu untuk memberikan gambaran kepada kita bahwa artinya ada keterpisahan. Keterpisahan dari segala kejahatan, keterpisahan dari segala hal yang buruk, yang najis, yang cemar. Kalau kita hidup tidak kudus, maka sedang terpisah dengan Allah. Komunikasi, interaksi kita dengan Allah terputus. Tetapi di dalam kekudusan Allah, kita menikmati hidup yang dibaharui. Dengan kata lain, kekudusan dapat dikatakan mengkualifikasi seluruh communicable attributes atau komunikasi seluruh apa yang ada dalam atribut yang dapat ditemukan pada dalamnya. Allah sebagai yang kudus menyatakan anugerahnya. Allah menyatakan kebaiknya di dalam kekudusannya. Allah menyatakan seluruh anugerahnya dan kebaikannya di dalam kekudusannya. Dan tentunya kekudusan ini melampaui apa yang manusia pikirkan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kalau kita berbicara tentang kekudusan Allah di dalam Alkitab, maka secara negatif kekudusan itu berarti kita terpisah. Bukan terpisah secara pemikiran keberadaan dari hakikat Allah, dan tidak demikian melainkan keterpisahan karena kita berdosa. Kita berdosa seperti yang tertulis dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2, bukan tanganku kurang panjang untuk menolong, bukan telingaku kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang menjadi pemisah antara aku dan engkau, demikian firman Tuhan, adalah kesalahanmu, dosamu, kejahatan. Jadi ada suatu kondisi yang harus kita nikmati dan alami, yaitu hidup kudus. Kalau tidak ada itu, maka kita berada di dalam penghukuman. Dengan kata lain, ini adalah sebuah evaluasi kehidupan kita, di mana Tuhan Allah menyatakan kekudusannya, berarti kita secara khusus berada di dalam kehendaknya yang suci. Dari sisi positif, kekudusan dapat diartikan sebagai moral excellency, perfection dari Allah. Ketika kita berhadapan dengan kesempurnaan moral Allah ini, niscaya Allah menyadari memberikan kepada kita kemurniannya, dan kita sadar betul akan keberdosaan kita, kecemaran kita, dan kita bersyukur bahwa dengan adanya kekudusan Allah ini, kita sadar sesadar-sadarnya kita tidak layak, kita tidak pantasnya kita dihukum. Di pihak lain, ini untuk mendorong kita mengejar kekudusan, melakukan segala yang baik, yang benar, yang suci, membenci dosa, dan terus-menerus menuntut kemurnian dalam diri kita,
untuk hidup bermoral. Kekudusan Allah dapat dimanifestasikan dalam beberapa bentuk. Di dalam hukum moralnya yang diukir di dalam hati nurani kita, di dalam pemberian-pemberian yang mana kita mendapatkan reward dan punishment, di dalam penyataan Allah yang ultimat pada diri Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, dan di dalam kehidupan kita bergereja, dan bahkan bermasyarakat dalam berkarya, dan di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita kejar kekudusan seperti yang Tuhan kehendaki. Kuduslah kamu karena aku kudus. Atribut yang ketujuh yang ingin saya sampaikan dari moral Allah ialah kebenaran keadilan atau righteousness of God. Kata ini seringkali hanya diterjemahkan dengan kebenaran. Sesungguhnya akar dari kata ini adalah kesesuaian kita dengan standar Allah. Ketika Allah menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang righteous, yang adil, berarti kita seharusnya melihat Allah bertindak berdasarkan keberadaan dirinya. Di dalam seluruh pengertian bahwa ada keberadaan self-existent dan simplicity dari keberadaan atribut Allah yang tidak dapat dikomunikasikan, maka standar ukuran untuk kita dapat menyesuaikan diri dan memahami diri kita di dalam dirinya Allah yang menyesuaikan diri untuk kita, di sana kita tahu ada yang namanya Allah yang adil. Allah yang menyatakan keadilan dan menentukan ukuran keadilan, yaitu ada pada dirinya sendiri. Tentunya kita sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar Allah memiliki kemampuan untuk bertindak berdasarkan standar keadilan itu. Tetapi karena kita sudah berdosa, maka standar keadilan yang ditetapkan Allah, yang adalah Allah yang adil, maka kita menyadari bahwa kita tidak mampu berbuat adil kecuali Allah yang adil itu menyatakan keadilannya dan kita mengalami kehidupan yang adil. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, dengan demikian kita percaya bahwa apa yang disebut dengan keadilan itu berkaitan juga dengan seluruh kebaikan, kesucian, kebenaran. Bagaimana kalau kita mengaitkan righteousness, keadilannya Allah ini dalam memberian standar bentuk hukum yang harus ditaati? Tentunya hukum-hukum ini di dalam alam, di dalam hati nurani maupun di dalam hukum rohani, kita mengetahui bahwa hukum-hukum itu merefleksikan kekudusan Allah. Dalam pengertian etis, ya, kita bersyukur, kita di dalam kekudusannya, kita ditarik dan mengalami kehidupan yang adil. Saudara-saudara, bagaimana kita menikmati reward dari hidup kita yang menaati keadilan Allah? Disinilah kita bersyukur karena Tuhan menyatakan keberadaan kita, keadilannya yang sempurna. Keadilan yang bersifat distributif dalam pengertian bahwa keadilan Allah itu betul-betul dibagikan, diberikan, dijadikan reward bagi kita umatnya. Dan tentunya kita menikmati itu. Tetapi reward yang kita terima di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita sesuai dengan standar dari Allah. Bukan ukuran kita, tapi dalam diri Allah. Dan tentunya dalam diri Allah yang telah berjanji, yang telah bercovenant untuk menyatakan apa yang Tuhan kehendaki. Selain juga distributif righteousness atau keadilan distributif, yang di sana ada penghukuman, juga kita tahu ada yang namanya retributive righteousness atau retribusi keadilan, yang perwujudannya diekspresikan dari Allah yang murka terhadap kita yang berdosa. Kita dapat baca dari Roma pasal 1, dari mulai ayat 18 sampai 32. Ini untuk menggambarkan bahwa kita yang tidak taat akan mendapatkan penghukuman. Keadilan Tuhan dinyatakan. Dan kita memang sesungguhnya tidak layak mendapat reward, tetapi mendapat panis, namun anugerah Tuhan membuat kita diampuni, dan kita bukan saja mendapat reward, tetapi kita dimampukan untuk tidak melanggar hukum-hukum Allah. Inilah perwujudan dari keadilan Allah yang mengimputasi keadilan-keadilan yang orang berdosa lakukan di dalam Allah melalui karya Kristus, sehingga di hadapan Allah kita dinyatakan menjadi orang yang dibenarkan bersikap adil. Dan pengenalan kita pada diri Allah yang beratribut adil ini dapat kita lihat secara khusus pada diri Kristus yang mengajarkan keadilan dengan sempurna dan melakukannya. Sekarang kita sudah melewati pembacaan dan pembelajaran mengenai 7 atribut yang dinyatakan oleh Alkitab
melalui pengajaran Alkitab mengenai moralitas Allah. Kiranya pembelajaran kita ini menolong siapa saja yang mendengarkan bagian ini untuk kita bisa sungguh-sungguh mendapatkan pengertian yang baik. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.